Angkatan bersenjata Yaman kembali membombardir kapal Israel dan Amerika Serikat di Laut Merah. Hal itu disampaikan juru bicara Houthi Brigadir Jenderal Yahya Saree pada Senin 7 April. Dalam pernyataannya, Saree menegaskan Houthi berhasil melakukan serangan terhadap target militer di kota Yafa yang diduduki. Serangan itu menggunakan pesawat tak berawak atau drone Yafa. Saree juga mengatakan Houthi berhasil menargetkan 2 kapal perusak Angkatan Laut Amerika Serikat. Adapun operasi militer itu dilakukan antara gabungan Angkatan Laut dan unit UAV Houthi. Serangan itu dilakukan menggunakan sejumlah drone dan rudal jelajah. Angkatan bersenjata Yaman menekankan akan terus menargetkan armada Angkatan Laut musuh di Laut Merah. Sementara kapal Amerika Serikat dan Israel langsung terbakar membara seusai dihujani misil Houthi. Lantas, Saree menekankan serangan itu sebagai balas dendam atas kejahatan yang dilakukan terhadap rakyat Yaman. Pihaknya menekankan kejahatan Amerika Serikat dan Israel justru meningkatkan keteguhan terhadap posisi teguh mereka dalam mendukung rakyat Palestina. Saree menegaskan dukungan militer Yaman untuk Gaza tidak akan berakhir. Serangan ke Israel dan Amerika Serikat akan berhenti jika Zionis mengakhiri agresi di jalur Gaza. Amerika Serikat telah melayangkan ancaman akan menyerang infrastruktur nuklir Iran. Tak gentar diancam Amerika Serikat, Iran justru bertemu Rusia dan China. Dalam pertemuan itu, ketiga negara akan membahas senjata nuklir. Dikutip dari Tribunnews.com, hal itu disampaikan juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Ismail Baqai, pada Senin 7 April. Ia mengatakan Iran, China, Rusia berencana akan mengadakan pertemuan tripartit. Ketiganya akan membahas mengenai masalah terkait nuklir. Adapun pertemuan itu diadakan selama 2 hari, mulai dari Senin hingga Selasa di Moskow. Sementara pertemuan dan pembahasan nuklir ini terjadi di tengah ancaman yang dilayangkan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Dilaporkan Iran akan memproduksi uranium tingkat senjata yang cukup untuk perangkat nuklirnya. Tak hanya itu, pembuatan ini bisa dilakukan dalam waktu kurang dari seminggu jika diinginkan. Hal itu pun disampaikan oleh seorang komandan militer senior Amerika Serikat. Pihaknya juga mengingatkan bahwa Iran memiliki persenjataan rudal balistik konvensional terbesar di kawasan tersebut. Ia mengatakan Teheran terus menyebarkan senjata jangki ke kelompok proksi di seluruh Timur Tengah. Tentu saja hal ini memicu ketidakstabilan dan mengancam pasukan serta mitra Amerika Serikat. Tiga negara anggota NATO masih mengkritik keras serangan Israel ke Gaza. Bahkan ketiga negara itu menghalangi kemenangan Israel di atas tanah Palestina. Adapun ketiga negara itu ialah Turki, Spanyol, dan Belgia. Dikutip dari Anadolu, Turki merupakan satu-satunya negara anggota NATO yang memiliki penduduk mayoritas Muslim. Hal ini menjadi alasan kuat bagi Turki mendukung Palestina melawan Israel. Dukungan ini terjadi meski status anggota NATO yang kebanyakan pro-Israel. Namun, Ankara selalu menyuarakan dukungannya terhadap Palestina di forum internasional. Kemenlu Turki menyebut pihaknya tidak bisa menerima jika Israel menyebabkan siklus kekerasan baru di Palestina. Kemudian negara dua yang mengkutuk Israel adalah Belgia. Secara historis, Belgia memiliki riwayat mendukung Palestina seperti saat tahun 2012 lalu. Menlu Belgia Maxime Prevot mengecam serangan Israel ke Gaza melalui akun X-nya. Prevot mengecam serangan Israel yang memakan korban jiwa hingga mendesak kembalinya perjanjian gencatan senjata. Lantas negara NATO ketiga yang mengutuk Israel adalah Spanyol. Seperti halnya Belgia, Spanyol juga memiliki riwayat mendukung Palestina. Hal ini disampaikan Menteri Luar Negeri Jose Manuel Albrecht yang mengatakan pemerintah dan warga sipil Spanyol seiring mendukung Palestina dengan turun ke jalan. Inilah ketiga negara NATO yang mengkutuk dan menghalangi Israel meraih kemenangan atas tanah Palestina. Pasukan Pertahanan Israel atau IDF melancarkan pembantaian ke Gaza hingga menargetkan petugas medis. Terkait pembantaian tersebut, ketiga negara murka dan mendesak Israel melakukan gencatan senjata. Adapun ketiga negara itu ialah Mesir, Prancis, dan Yordania.
Dikutip dari Al-Mayadeen, pernyataan bersama itu dikeluarkan saat ketiga pemimpin dari negara tersebut melakukan pertemuan puncak tripartit di Kairo pada Senin 7 April. Dalam pertemuan itu ketiganya membahas situasi di Gaza. Mesir, Prancis, dan Yordania pun menyerukan agar gencatan senjata segera disepakati oleh Palestina dan Israel. Dengan gencatan senjata, warga Gaza dapat menerima bantuan kemanusiaan darurat segera dan penuh. Para pemimpin ketiga negara mendesak agar kewajiban dipenuhi berdasarkan hukum internasional dan hukum humaniter internasional. Mereka juga menyatakan keprihatinan mendalam atas memburuknya situasi kemanusiaan di tepi barat. Ketiga negara menyerukan diakhirinya semua tindakan yang mengancam kelangsungan solusi dua negara, yakni Hamas dan Israel. Para pemimpin juga membahas mekanisme untuk memastikan penerapannya efektif, khususnya dalam hal keamanan dan tata kelola. Amerika Serikat melancarkan serangan ke Yaman hingga menewaskan pemimpin intelijen senior. Menanggapi serangan tersebut, Yaman murka dan bersumpah akan melancarkan serangan balasan. Dikutip dari The Jerusalem Post, Amerika Serikat meluncurkan serangan udaranya di Hodeidah, Marib, dan ibu kota Sanaa yang dikuasai Houthi. Serangan itu diluncurkan pada Senin 7 April malam. Houthi mengklaim pemimpin intelijen Abdul Nasser Al-Kamali tewas. Sementara serangan yang menewaskan pejabat Houthi ini bukan menjadi pertama kalinya. Pasalnya Amerika Serikat telah meluncurkan serangan ke Yaman pada awal bulan April 2025. Serangan itu diklaim menewaskan pakar rudal utama Houthi. Namun sejauh ini militer Amerika Serikat menolak untuk mengonfirmasi kematian tersebut. Pasalnya Amerika Serikat menyebut identitas komandan Houthi yang dimaksud tidak jelas. Atas tindakan tersebut, Houthi bersumpah akan melancarkan serangan balasan. Houthi pun bersumpah tidak akan menghentikan serangannya terhadap kapal-kapal Amerika Serikat yang berada di Laut Merah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.